beduk dan azan maghrib adalah saat-saat yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Ketika sudah azan maghrib, tentu kita disarankan untuk segera berbuka puasa. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara berbuka puasa yang benar, yang menyehatkan, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan dari berpuasa. Nah, sebetulnya memang ada beberapa mitos ya yang sering berkembang di kalangan masyarakat kita. Misalnya, berbukalah dengan yang manis. Kalau berbuka dengan teman yang wajahnya manis, tentu itu dibenarkan ya. Tetapi kalau berbuka dengan makanan dan minuman yang manis, ini kita mesti berhati-hati ya, mesti selektif. Nah, ketika kita berbuka puasa, kita disarankan pertama-tama adalah meminum air putih. Ya, air putih ini kan sifatnya netral dan air putih ini bisa menghilangkan haus dahaga kita dan juga memberikan asupan cairan yang sifatnya akan mencegah terjadinya dehidrasi. Setelah meminum segelas air putih, disarankan kita mengkonsumsi kurma. Mengapa kurma begitu diutamakan atau begitu disarankan kita konsumsi untuk berbuka puasa? Karena pada buah kurma itu mengandung gula yang sifatnya menyehatkan, dalam arti contohnya adalah fruktosanya ya, dan juga sebetulnya ada glukosa juga yang kadarnya tidak berlebihan, yang bisa cepat dicerna oleh sistem pencernaan kita dan cepat diubah menjadi energi oleh liver kita. Sehingga memang kita disarankan untuk mengkonsumsi kurma paling tidak 3 butir. Atau bisa juga 5 butir atau maksimal 7-9 butir. Kemudian setelah kita mengkonsumsi kurma, kita juga bisa meminum minuman yang menyegarkan ya, misalnya air kelapa. Ya, air kelapa juga kaya akan vitamin dan mineral ya, terutama misalnya mineral kalium atau potasium yang juga akan membantu tubuh kita memulihkan staminanya ya. Di samping juga untuk mencegah dehidrasi, dan juga banyak sekali sebetulnya manfaat dari air kelapa karena ada sifat menguatkan imunitas misalnya. Kemudian bisa juga kita variasikan, misalnya kita mengkonsumsi timun suri ya, yang sudah dalam keadaan dingin, atau blewah, itu kita bisa variasikan ya. Dan gunanya itu mirip dengan air kelapa, karena pada timun suri, pada blewah itu 90%-nya itu mengandung air. Di samping itu kaya akan serat ya, serat ini akan membantu melancarkan pencernaan. Kemudian juga mengandung vitamin-vitamin seperti vitamin A, vitamin C, juga mineral-mineral seperti kalium, kemudian juga mengandung zat besi, sehingga bisa membantu juga untuk mengatasi atau memperbaiki kondisi anemia. Jadi dengan mengkonsumsi yang menyegarkan, minuman atau buah yang berasal dari kelapa, misalnya air kelapa dengan daging buah kelapanya, atau blewah atau timun suri, itu akan sangat banyak manfaatnya. Nah, tetapi kita juga penting untuk memperhatikan apa sajian minuman yang kita minum bersama-sama dengan timun suri ataupun blewah ataupun air kelapa. Itu dianjurkan kita tidak menambahkan sirup ataupun gula pasir, karena sebetulnya dalam kandungan buah-buahan seperti kelapa, kemudian blewah, timun suri, itu sebenarnya sudah ada gula buahnya ya, yaitu glukosa dan fruktosa,
Sehingga sebetulnya tidak disarankan dengan menambah gula pasir misalnya, atau sirup yang mengandung gula pasir. Kalau kita ingin rasa yang manis, sebetulnya kita bisa mengkombinasikan dengan jus jeruk yang rasanya manis. Atau kita bisa berikan gula alami, dalam arti bukan gula pasir tetapi stevia ya, stevia yang memberikan rasa manis seperti gula tetapi 0 kalori dan tidak menimbulkan kenaikan gula darah. Nah, selain itu kita juga bisa mengkonsumsi takjil ya. Takjil itu kan seperti snack dan disarankan juga tidak mengkonsumsi secara berlebihan. Orang-orang Indonesia biasanya senang banget sama gorengan. Nah, gorengan ini kalaupun kita ingin mengkonsumsi maka dianjurkan hanya 1 butir gorengan ya, misalnya gorengan tempe atau gorengan pisang, gorengan singkong, itu hanya 1 potong. Atau bisa juga kita konsumsi jajan pasar ya, yang misalnya prosesnya dikukus ya, atau yang direbus-rebus, itu tentu akan lebih baik ya. Nah, setelah itu kita sebelum sholat maghrib kita bisa minum air putih ya, 1 gelas. Jadi pada saat berbuka puasa itu dianjurkan kita total meminum 2 gelas air putih ditambah 1 gelas minuman dingin yang segar yang berasal dari buah-buahan, dan juga takjil yang kita jaga agar tidak berlebihan. Lalu setelah itu kita laksanakan sholat maghrib. Nah, ada juga mitos yang berkembang bahwa pada saat berbuka puasa, begitu azan maghrib langsung balas dendam dengan makan makanan pokok, makanan berat. Nah, ini tidak dianjurkan ya, karena awalnya saluran cerna kita sedang beristirahat ya. Lalu ketika berbuka tentu harus secara bertahap sistem pencernaan kita bekerja kembali, sehingga tidak bisa langsung dibebani dengan langsung makanan berat. Itu justru nanti akan membebani sistem pencernaan kita dan malah bisa memicu gangguan pencernaan. Di samping juga malah juga meningkatkan kadar gula darah dan juga kadar lemak darah. Jadi yang seperti ini tidak dianjurkan. Kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makan malam, makanan berat itu setelah sholat maghrib. Dengan panduan makanannya itu sama dengan panduan saat sahur, yaitu isi piringku, di mana sepertiga piringnya adalah makanan pokok, misalnya nasi dan sebagainya. Diutamakan misalnya kalau bisa nasi putihnya sekali-sekali diganti dengan nasi merah atau nasi hitam atau nasi coklat ya, di mana memang kadar seratnya masih ada, masih utuh, dan juga indeks glikemiknya lebih rendah. Kemudian sepertiga laginya apa? Sepertiga piringnya itu terdiri dari sayur mayur. Lalu 1/6-nya lauk pauk, boleh lauk pauknya dari nabati atau hewani atau campuran. Lalu 1/6-nya lagi buah-buahan. Nah, setelah itu kita minum air putih kembali ya. Lalu kita bisa menjalankan ibadah sholat isya dan tarawih. Setelah kita beribadah sholat isya dan tarawih, kita bisa menambah asupan, misalnya dengan makanan penutup ya, misalnya agar-agar ya, itu bersifat menyegarkan juga, kaya akan serat. Atau bisa juga kita mengkonsumsi susu, misalnya susu murni, susu sapi murni atau susu kambing murni, ataupun mau susu yang dari bahan nabati pun bisa, susu kedelai, susu almond. Itu kita bisa kombinasikan juga dengan herbal-herbal ke dalam susu tersebut. Misalnya kita bisa beri kombinasi dengan kunyit, dengan buah pala ya, dengan kembang lawang, dengan vanila. Itu membuat rasanya juga lebih segar, lebih nikmat, dan ada manfaat lain, yaitu membuat
tubuh lebih bugar dan juga meningkatkan kualitas tidur, karena herbal-herbal yang tadi saya sebutkan itu membantu tubuh kita agar memiliki kualitas tidur yang baik. Karena kita juga perlu memikirkan di saat bulan puasa terkadang waktu tidur kita berkurang, karena misalnya di dini hari kita harus bangun sahur ya, kemudian juga sholat malam dan sebagainya, sehingga secara kuantitas durasi tidur kita, terutama tidur di malam hari, itu berkurang. Nah, kita perlu antisipasi dengan membuat kualitas tidur yang lebih baik, artinya tidur kita menjadi lebih enak, sehingga bangun di saat sahur tubuh kita menjadi tetap segar dan juga tidak mudah mengantuk. Sekian pembahasan tentang tips berbuka puasa. Saya Dr. Ingrid Tania MSI Herbal mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.